به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما قالوا بلى جميعا. Falamma qalu, maka dikala berkata ialah saful awal, saful tsani, saful tsalits. Bala, ya, Kau adalah Tuhan kami, jami'an, keadaan seluruhnya. Falamma qalu, maka dikala berkata ialah saful awal, saful tsani, saful tsalits. Tiga saf itu jawab semua. Menjawab daripada Allah Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum. Saf awal mengatakan qalu bala. Saf tsani juga mengatakan qalu bala. Saf tsalits juga mengatakan qalu bala, tapi taklidan. Di safil awal, safil tsani, bukan dari isi hati sendiri, bukan. Falamma qalu, maka dikala berkata ialah saful awal, saful tsani, saful tsalits. Wala, ya, Kau adalah Tuhan kami, wa ya Allah, jami'an, keadaan seluruhnya. Khalata, maka mencampur hum kepada tiga saf. Al-haqqu, ialah Allah yang hak, dijadikan satu akhirnya. Khalata, maka mencampurkan hum kepada tiga saf tadi. Al-haqqu, ialah Allah yang hak. Ja'ala, menjadikan ialah Allah hum kepada tiga saf, dijadikan syai'an wahidan, kepada perkara yang satu. Dulu kan tiga barisan, akhirnya dicampur jadi satu ruangan ibarat. Sudah nggak ada saf-saf lagi, dicampur jadi satu. Ja'ala, dengan menjadikan ialah Allah hum kepada tiga saf, dijadikan syai'an wahidan, kepada perkara yang satu. Fasara, maka menjadi kullu wahid, ialah setiap satu orang dari tiga saf tadi, yabtali'u, itu menelan, ialah kullu wahid, maka kepada perkara-perkara qaddara, yang telah mentakdirkan Allahu, ialah Allah hu kepada kullu wahid. Fasara, maka menjadi kullu wahid, ialah setiap satu orang, yabtali'u, itu menelan, ialah kullu wahid, maka kepada perkara-perkara qaddara, yang telah mentakdirkan Allahu, ialah Allah lahu kepada kullu wahid. Fa kullu man, maka setiap orang, ibtala'a, yang menelan, ialah man wahidan, kepada satu orang, yalidu, itu melahirkan, ialah kullu man waladan, kepada anak. Wa kullu man, maka setiap orang, ibtala'a, yang menelan, ngeleg, ialah kullu man wahidan, pada satu orang, yalidu, itu melahirkan, ialah kullu man waladan, kepada seorang anak. Wa man, adapun barang siapa, ibtala'a, itu menelan, ialah man aktsara, kepada yang lebih banyak, yalidu, itu melahirkan, ialah man aktsara, kepada yang lebih banyak. Lawaman, adapun barang siapa lam yabtali', yang tidak menelan, ialah man dari tiga saf tadi, syan, pada suatu, ya fala yuladu, maka tidak diberi anak lahu, ialah man. Waman, adapun barang siapa lam yabtali', itu tidak menelan, ialah man, syan, pada suatu, ya fala yuladu, maka tidak dilahirkan lahu, ialah man. Wa syakhsun aswad, adapun seorang yang hitam, ibtala'a, itu menelanilah syakhsun aswad syai'an abyadha, kepada sesuatu yang putih. Kafirun, adapun seorang kafir, yalidu, itu bisa melahirkan ila kafir musliman, kepada seorang yang muslim bisa. Wal aqsu, adapun sebaliknya, kadzalika, maksudnya syai'un syakhsun abyad, ibtala'a syai'an aswad. Wal aqsu, adapun sebaliknya, kadzalika, itu syakhsun aswad, ibtala'a syai'an abyad. Maka ada orang yang bapaknya kafir, ibunya kafir, lahirlah muslim.
atau sebaliknya bapaknya mukmin, ibunya mukminah, lahirlah kafir. Akhirnya faradda, maka mengembalikan hum kepada tiga saf. Faradda, maka mengembalikan hum kepada tiga saf Allah tabaraka taala kama kanu, seperti olehnya berada ialah tiga saf tadi. Waradda, maka mengembalikan hum kepada tiga saf Allah Ta'ala ialah Allah Tabaraka Ta'ala kama kanu, sepertinya berada ialah tiga saf. Fala tazalu, maka selalu ad-dunya ila dunya qaimatan, itu berdiri, mustamirratan, keadaan terus berjalan. Alamnya beda-beda. Manusia juga bentuknya satu, alam fikirnya beda-beda. Ada manusia taunya wanita saja, waliyadzubillah, ada wanita taunya dunia saja, orang dunia ada, taunya kedudukan. Ada yang wanita, ada seorang ini taunya agama saja, tapi tidak futuh, ada. Berbeda alam pemikiran itu beda-beda. Yang pelajaran dari halul akfal kan, apabila orang basirahnya itu tidak futuh, walaupun dalam tarekoh, itu dikhawatirkan su'ul khatimah. Kalau basirahnya tidak futuh itu, sebab nanti mengallahkan yang bukan Allah sih akhirnya itu. Mengallahkan yang bukan Allah. Itu kalau enggak su'ul khatimah apa itu? Itu makanya dalam mensyarahi salat Jawharatul Kamal, barang siapa yang basirahnya itu tidak infitah, tidak inkishaf, tidak kasyaf, itu yukhafu alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan su'ul khatimah. Wala tazalu, maka selalu ad-dunya la dunya qaiman, itu berdiri, mustamiratan, dan terus hatta yakhruja, sehingga keluar akhir waladin, ialah akhirnya seorang anak dari tiga saf tadi, melahirkan sampai terakhir yang paling akhir. Hatta yakhruja, sehingga keluar akhir waladin, ialah terakhir anak, min ulaikal aulad, dari mereka anak-anak yang lahir daripada tiga saf tadi, alladzina kharaju, yang telah keluar ialah ulaikal aulad, min silsilati bani Adam, dari silsilahnya dari bin min aslabi abaihim, dari beberapa tulang rusuknya bapak-bapaknya ulaikal aulad. Kornan, keadaan berupa satu generasi, fakornan, maka generasi, entah sudah berapa ribu generasi. Sebagian ulama mengatakan semenjak zaman Nabi Adam sekarang ini diperkirakan sudah 12.000 tahun. Sudah 12.000 tahun generasi. Min aslabi abaihim, dari beberapa tulang rusuknya bapak-bapaknya ulaikal aulad. Kornan, keadaan berupa satu generasi. Satu generasi itu umurnya 70 tahun. 70 tahun generasi. Wong itu burung dara yang di Mekah itu kan wakilas, itu dulunya burung daranya Sayyidatina Fatimah Zahra. Burung dara dua sepasang, lahir sampai sekarang generasi lahir. Dalam mazhab Hanafi, mungkin mazhab Maliki juga, itu tainya binatang yang dagingnya halal itu suci. Tainya kambing suci, tainya burung dara suci, tainya ayam suci, tainya onta suci, tainya kerbau suci.
Imam Syafi'i saja yang berpendapat bahwa tai itu najis. Artinya karena apa? Karena ini menjaga kemuliaan tempat Allah. Coba kalau tempat Allah tai dihukumi suci, bagaimana kita cerot-cerot di sini? Kacau ya enggak? Kacau nanti. Artinya kemuliaan rumah Allah jadi enggak ada. Makanya saya punya murid sakit, dibawa ke rumah sakit, kata dokter corona ini, dikoronain. Makan pil 9 gede-gede segitu. Kalau makan sakit, makan kayaknya dibuka pil, ternyata itu buka tai. Mungkin tainya Cina itu. Allah, lu buang, lu lolos dari jendela. Allah Akbar. Istrinya nengok situ langsung dikoronain. Kalau gua nggak dikeluarin, ini kaca-kaca rumah saya pecahin semua. Luar, nusul ke saya, Pak Kiai, Pak Kiai. Bangsa itu corona itu. Ini bukan tai, baunya kayak pantas. Lu makan ini mau mati, sudah itu deg-deg. Ampun. Yes. Hatta yulada, sehingga dilahirkan akhiruhum, ialah paling akhirnya ulaikal aulad. Hatta yulada, sehingga dilahirkan akhiruhum, ialah paling akhirnya ulaikal aulad. Apabila zaman telah rusak, orang nikah dengan nikah yang sahih itu susah punya anak. Apabila zaman telah rusak, nikahnya salah, wah anaknya banyak sekali, ya pada jadi bajingan. Gitu. Anaknya orang-orang brengsek, anaknya banyak sekali nih. Anaknya orang soleh yang nikahnya benar itu anaknya sedikit. Wa rasulu, adapun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama qala Hudzaifah, sebetulnya berkata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, akhbaro, itu telah menghabarkan ialah baginda Rasul as-sahabat, kepada sahabat, bi kulli syai'in, dengan segala sesuatu. Tapi ini kan ilmu ini kan yang tahu hanya sahabat Hudzaifah doang. Sahibus sirri Rasulillah. Ini. Ya Rasulullah, akalnya 99. Allah kan bikin akal 100. Baginda Nabi Muhammad 99. Tinggal satu dipecah jadi 10. Yang 9 para nabi, para rasul. Yang satu dipecah lagi jadi 10. Yang 9 orang cerdas, termasuk Kiai Umar ini masuk yang cerdas. Yang satu kamu, waduh kacau. Itu menghabarkan. War Rasul, adapun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama qala, itu seperti berkata Hudzaifah, ialah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, itu sahibu sirri Rasulillah. Tapi Rasulullah ini jangan dibicarakan. Saya dengan kamu saja yang tahu dari Allah. Ini. Sehingga sampai hari kiamat itu sudah ditebak semua oleh Rasulullah sebagai yang namanya Sayyidul Rusul, Sayyidul Anbiya, A'lamu khalqillah, Afdalu khalqillah, Ajmalu khalqillah, Atqa khalqillah. Ya lainlah, diberi akal 99. Ya, tanya Imam Ibnu Sina itu salahnya mempelajari penyakit ini. Waduh, manusia ujungnya mati-mati juga kalau begini katanya. Hanya apa? Hanya kembali kepada Al-Quran. Katanya menghafal Al-Quran semalam selesai 30 juz. Semalam saja selesai. Zaman dulu ini Allah berikan akal cerdas.
tapi miskin dunia zaman dulu. Mangane angel bukan main. Tapi hidayah dan kecerdasan akal kaya zaman dulu. Sekarang makanan semua, pakaian ada, yang miskin akal dan hidayah. Kita kebuang-buang makanan, pakaian di toko berapa juta kodi itu. Dulu sarung satu, baju satu, susah. Apa itu nenun, ya kan? Sekarang pabrik tekstil sudah tak berapa juta pabrik dimudahin sama Allah Ta'ala. Kita syukur kepada Allah. Tapi yang kita tangisi sekarang kecerdasan manusia yang kurang, hidayah dan iman yang kurang. Maksudnya apa? Apabila hidayah dan iman kurang, maka harganya hidayah dan iman tambah mahal. Mahal. Rasulu adapun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kama qala, itu sebetulnya berkata Hudzaifah bin al-Yaman lan sahibu Rasulullah. Sampai Sidina Umar itu datang kepada Hudzaifah, kau adalah diberi rahasia Rasulullah, termasuk rahasianya orang-orang munafik. Ini saya ini termasuk enggak dari munafik yang dikatakan? Monggo. Panjenengan Masya Allah. Enggak panjenengan mah. Saking takut. Saya punya murid mengamalkan innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Baca 1000. Datang ke masjid Jumat, separuh kepalanya babi, separuh kepalanya keras, separuh ular, separuh anjing. Saya datang ke sana. Namanya Rifai. Saya ini kepalanya kambing atau anjing? Oh enggak Kiai. Enggak, panjenengan kepala. Takutnya saya kepalanya anjing. Aduh. Enggak Kiai, enggak. Alhamdulillah. Akhbar telah menghabarkan ialah baginda Rasulullah as-sahabat kepada para sahabat bikulli syai dengan segala sesuatu, hatta bi akhiri mauludin, sehingga terakhir bayi yang dilahirkan, yuladu yang dilahirkan ialah maulud, fataqumus saah, maka terjadi hari kiamat. Bayi yang terakhir dilahirkan ceprot ayat terus berak hari kiamat. Itu Rasulullah tahu itu. Lu akalnya 99. Ini pendapat yang mengatakan sini Rasulullah itu akannya 99, ini nggak ada nasnya, nggak ada Qur'annya, hadis. Jadi para ulama-ulama sufi yang menyeleksi ini di dalam asrarus syariat, di dalam asrarut tariqat, di dalam asrarul haqiqat, di sisi kalau begitu itu akannya 99. Kalau orang-orang sufi yang mencintai Rasulullah mengimani, saya mengimani benar Rasulullah itu akalnya 99. Walihada makarana ini akhbar sahabat bikulli syai'in. Walihada makarana ini keterangan akhbar sahabat bikulli syai'in. Rasulullah telah menghabarkan tahun ini terjadi ini, tahun ini terjadi ini, pemimpinnya ini, ulama besarnya ini, wali kutubnya ini, sampai hari kiamat. Akhbar sahabat bikulli syai'in. Walihada karena keterangan ini akhbarus sahabat bikulli syai'in, alimna, kami mengetahui anna nabiyya, pada sunnah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu berada bin Nabi, ya'rifu, itu mengetahui bin Nabi qiyamas saati, kepada berdirinya hari. Tahu Rasulullah, tapi di dalam syariat Rasulullah enggak boleh bocorkan pada sesiapapun. Maka dikala Jibril datang, mata sa'ah Muhammad, kapan hari kiamat? Jawabnya al-mas'ul, laisa al-mas'ul bi'alama minas sa'il.
Yang ditanya yaitu aku, dan yang tanya Jibril sama-sama nggak tahu. Walakinnahu, tapi sunya kiamat sa'ah, sirrun itu rahasia, maktumun yang disimpan, indahu di samping baginda Muhammad. Walakinnahu, tapi sunya kiamat sa'ah, sirrun itu rahasia, maktumun yang disimpan, indahu di samping baginda Muhammad. Qulna, kami berkata, inna dzurriyyata, sunya anak cucu Nabi Adam, adamun, itu belum ada, seperti kita sudah lewat. Wa zuhuru abaihim, adapun nampak jelasnya bapak-bapak leluhurnya Bani Adam, adamun, juga belum ada. Wa abauhum, dan bapak-bapaknya Bani Adam, adamun, belum ada. Walaupun belum ada, Allah bisa mengatakan kepada mereka yang belum ada, alastu birabbikum, mereka belum ada, tapi andikan mereka ada akan menjawab, qalu bala syahidna, seperti kita sudah lewat. Artinya garis-garis ilahiyah itu nggak seperti kita makhluk dengan makhluk. Nah, kadang-kadang kita ini membatasi zatnya Allah dan sifatnya dan af'alnya seperti kita antar makhluk dengan makhluk. Itu nggak boleh, nggak boleh. Karena kita ini seorang makhluk, memikirkan dari makhluk. Hanya otak kita ini sudah tertanam pemikiran makhluki dengan makhluki. Akhirnya kita memahami tentang tauhid, menerapkan Allah seperti makhluk dengan makhluk akhirnya. Nah, nggak boleh mas begitu. Nggak boleh. Ini kan dunianya belum ada, Nabi Adamnya dulu, leluhurnya mereka belum ada, ruhnya belum dicipta, tapi Allah bisa mengatakan alastu birabbikum, bisa. Andaikan mereka ada, mereka akan menjawab qalu bala syahidna. Akhirnya dari generasi-generasi mereka telah diciptakan, akhirnya mereka jawab qalu bala syahidna. Gitu. Orang yang pemikirannya tipis, wah nggak mungkin dong, wong belum, Nabi Adam belum ada, anak cucunya, ruhnya belum ada, mana bisa diomongin. Ini orang yang pemikirannya cetek. Itu namanya memberikan garis. Allah itu sepertinya itu kalau apa-apa sesuai dengan makhluk namanya. Oh, tidak boleh, nggak boleh. Fadhara, maka mendahirkan hum kepada Bani Adam, dzurriyyat abaihim, wadhara, maka memperlihatkan hum kepada Bani Adam al-haqqu, ialah Allah yang hak, arwahan, keadaan berupa ruh, wa khataba, dan mengkhitabi, ialah al-haq, hum kepada arwah, wa ajabu, dan bisa menjawab, ialah arwah, hu kepada Allah. Setelahnya arwah dijadikan, terus mereka bisa menjawab qalu bala syahid. Nah, khitab ini terjadi waktu mereka belum ada. Itu. Seperti sebagian ulama mengatakan di dalam Quran seperti qul banyak. Lah, kalamullah kan qadim. Sebelum ada makhluk, kalamullah sudah ada kan. Nah, waktu belum ada makhluk, qulnya siapa itu? Ya, isinya anta. Ya, Allah mengatakan pada diri sendiri jadi. Ya. Allah mengatakan pada diri sendiri. Belum ada makhluk. Dan setelahnya ada Muhammad. Qul isinya domir anta, isinya adalah Nabi Muhammad. Waktu belum ada, ini kan sudah ada kalamullah. Gitu. Aduh, pada ngantuk dulu ini gimana?
Jadi wa ajabu dan bisa menjawab ialah arwahku kepada Allah. Hanya qalu bala syahidna, jawab. Lah fabil judi, maka dengan kedermawanan Allah waqa'a terjadi, ma ialah barang, waqa'a yang terjadi, la bil wujud, tidak dengan adanya makhluk, tidak. Memang sifat dermawannya Allah. Allah dermawan, maka Allah bikin makhluk. Ini sifat jud, bukan sifat wujud. Kalau Allah dermawan menciptakan seluruh rahmat kepada kita, itu kan judnya Allah. Bil jud. Andai kan Allah bakhil tidak menciptakan makhluk, nggak ada siapa-siapa, nggak ada kita. Tapi Allah dermawan, dengan kedermawannya rahmati al-wasi'ah, hanya Allah menciptakan makhluk ini. Jadi fabil judi, maka dengan sifat kedermawanan Allah waqa'a terjadi, ma ialah makhluk-makhluk, waqa'a yang terjadi ialah ma, la bil wujud, tidak dengan adanya makhluk, bukan. Walaupun belum adanya makhluk, Allah bisa mengatakan alastu bi rabbikum, bisa gitu, karena bil jud bukan bil wujud. Kalau kita makhluk ya harus bil wujud, kita mah. Kalau kita makhluk harus bil wujud. Kalau Allah nggak usah bil wujud, bil jud bisa. Belum ada siapa-siapa, Allah bilang alastu bi rabbikum, bisa. Tuh bedanya. Nah, ini alangkah luasnya pemikiran-pemikiran yang sahih, yang mustanad alal Quran was sunnah, dan aqwalnya para ulama-ulama yang min ahli tariqah. Jadi kita tahunya kan bil wujud, bil wujud. Oh ternyata belum ada siapa-siapa juga Allah bisa tanya kepada arwah alastu bi rabbikum. Ternyata ini bil wujud bukan bil wujud. Kalau kita makhluk ya harus bil wujud kalau kita. Nah, maksudnya afalnya Allah itu jangan dibatasi dengan makhluk, dengan af'alul makhluk, jangan dibatasi. Walihada, makarna ini bil jud waqa'ala bil wujud la tukunu, tidak ada nihayah, ialah akhirat, tidak ada akhirnya, karena judnya Allah, dermawannya Allah kan nggak ada akhirnya. Ini makhluk muncul di dunia itu sebab judullah, sebab dermawannya Allah. Dan judnya Allah nggak ada akhirnya kan, nggak ada akhirnya, maka makhluk nggak ada akhirnya juga. Itu. Maka dalam satu keterangan Al-Quran nanti diwujudkan seperti manusia yang mensyafaati pada orang yang membacanya. Al-Quran kan huruf kalimat itu bisa menjelma jadi manusia. Amalnya manusia yang buruk, apabila mati, amalnya di kuburannya datang sebagai ular dan kalajengking. Kita kan tahunya di dunia kan kalajengking, lelaki perempuan, senggama, akhirnya ngelahirin kalajengking kecil. Terus ular juga begitu, melahirkan ular-ular kecil. Tapi dalam barzah enggak harus dari kalajengking. Amal ente yang buruk jadi kalajengking yang ngantin ente. Amal ente yang buruk jadi ular. Harta kamu yang 2 jual zakat enggak jadi ular, kamu ditelan. Nggak harus ada ular melahirkan ular, nggak harus begitu. Karena qudratullah itu mutlaqah. Walihada, karena ini fabil jud waqa'a ma waqa'a la bil wujud, jadi la takunu, tidak akan ada nihayah, ialah akhirnya. Akhirnya makhluk ini nggak ada. Illa fil bidayah, kecuali dalam permulaannya.
Jadi nihayah kepada bidayah, bidayah kepada nihayah, nihayah kepada bidayah, terus mata rantai nggak habis-habis. Maka di dalam ilmu tasawuf juga orang akan mencapai nihayah, martabat yang paling terakhir dalam thariqah. Itu sudah terisarai dari bidayahnya. Sudah kelihatan dari bidayahnya. Kalau ngaji sebentar udah lari cepat-cepat mau ngantar anaknya. Walihada karena ini fabil jud waqa'ama qa'ala bil wujud la takunu, tidak ada an-nihayah ila akhirnya. Kalau ilahiyat Allah dan sifatnya jelas, tidak ada bidayah, tidak ada nihayah. Makhluk pun akhirnya tidak ada nihayah. La takunu, tidak akan ada an-nihayah, itulah nihayah puncak terakhir illa fil bidayah, kecuali di dalam permulaannya. Idza ahabba, bila cinta Allah ya Allah abdahu, kepada hambanya Allah, radda, maka mengembalikan ya Allah kepada abdahu ila bidayatihi, kepada permulaannya abdahu. Punya abdahu dulunya enggak ada. Tapi walaupun enggak ada, Allah bisa tanya, alastu birabbikum. Kalau mereka ada, mereka akan menjawab, qalu bala syahidna. Seperti itu. Idza ahbaba, bila cinta, idza ahbaba, bila cinta Allah ya Allah abdahu, kepada hambanya Allah, radda, maka mengembalikan ya Allah, mengembalikan ya Allah kepada abdahu ila bidayatihi, kepada permulaannya abdahu. Permulaannya dulunya tidak ada, diadakan terus nihayah, enggak ada nihayahnya terus. Fakana, maka berada ialah abdahu, fakana lahu sam'un mustajab. Fakana, maka berada lahu, itu bagi abdahu, sam'un, ialah pendengaran, wa basarun, dan penglihatan, walisanun, dan lisan, wayadan, dan tangan. Karena maka berada lahu, itu bagi abdahu, mestinya sam'un. Sam'un ialah pendengar, wabasarun, dan penglihatan, walisanun, dan lisan, wayadun, dan tangan. Walihada, maka keterangan ini, idza ahabballahu abdahu raddahu ila bidayatihi, suila ditanya Imam Junaid anin nihayah, daripada nihayah terakhir daripada tingkat manusia. Wa qala Imam Junaid an nihayatu, adapun terakhir
Fil bidayah itu ada di dalam permulaan. Nihayah itu ada dalam bidayah. Maka ruh itu bisa ngomong walaupun gak punya ruh. Ruh kan gak punya mulut kan, ruh bisa ngomong. Ruh bisa mendengar walaupun ruh ini gak punya telinga. Ruh bisa berjalan walaupun gak punya kaki. Ruh bisa bekerja walaupun gak punya tangan. Jadi adanya bisa mendengar, ada telinga, ini kan selam menjadi jasad. Waktu kita masih ruh, kita mendengar tanpa telinga, kita ngomong tanpa mulut, kita berjalan tanpa kaki, kita bekerja tanpa tangan. Jadi kemutlakan qudratullah itu sangat luas. Adapun terjadi anak karena ada bapak, cucu karena ada mbah, ini sudah nisab, artinya nisbat khulqiyah. Bagi Allah nggak usah begitu-begitu, nggak usah. Bukan nisbat secara makhluk. Allah membuat makhluk yang harus ada wanita. Seperti kan lelaki harus ada wanita. Suatu ketika Allah Ta'ala membuat makhluk yang di situ tidak dibutuhkan lelaki, tidak dibutuhkan wanita. Yang nggak ada lelaki, nggak ada wanita di situ. Itu lelaki wanita kan nisbat. Karena seorang istri dan nisbat kepada zauj. Seorang zauj nisbat kepada zaujah. Hanya seorang zakar lelaki nisbat adanya mar'ah. Ini karena dibutuhkan itu. Nah, suatu ketika Allah menciptakan makhluk yang tidak butuh yang namanya lelaki, tidak butuh namanya perempuan. Yang nggak ada lelaki, yang nggak ada perempuan. Seperti apa? Seperti malaikat. Nggak lelaki, nggak perempuan, nggak wandu juga. Karena nggak dibutuhkan itu seperti itu. Lelaki perempuan tuh nggak dibutuhkan dalam lingkaran malaikat. Maka nggak perlu ada malaikat lelaki, malaikat perempuan, nggak perlu. Ini berarti ini kan sudah hukumnya sudah beda. Nah, kita kan seolah-olah terpaku, harus ada laki, harus ada perempuan, ya enggak? Terpaku situ, enggak, jangan terpaku. Jadi lepas akhirnya, lepas dia bernisbat yang ada lepas, bos, sidang. Seperti kondisi azalinya Allah yang waktu itu belum ada makhluk. Belum ada kondisi azalinya Allah waktu belum ada kanan, belum ada kiri, atas, bawah, nggak ada. Nggak ada siang, malam, nggak ada. Ya kan? Nah, ini. Ruh dan akal ini sekarang terbang dalam dimensi yang gaib, yang tidak ada batas. Allah